Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca, kita merenungkan, dan kita akan berdoa bersama. Sebelumnya saya mengajak, mari kekasih Kristus kita akan bermazmur kepada Tuhan. Dan sore hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai dengan 22. Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai dengan 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mazmur pasal 33 ayat 22 sampai dengan 22. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, hamba percaya bahwa firman-Mu adalah sesuatu yang bernilai bagi hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami sungguh sadar bahwa tulisan-tulisan ilham-ilham-Mu adalah sesuatu yang sedang mengajar, sedang menyatakan kesalahan, sedang memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik kami ke dalam kebenaran. Kami terus membutuhkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami lewat Roh Kudus-Mu pada sore hari ini, agar setiap kami yang membaca dan saat kami merenungkan tidak berhenti sampai di sini, tapi kami terus melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10. Injil Matius pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Matius pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10. Siapa orang tua kita tidak dengan sendirinya menjamin keautentikan iman kita, namun buah kehidupan kitalah yang membuktikannya. Kekasih Kristus, adakala orang membanggakan latar belakang keluarganya,
Ia melakukan hal itu dengan maksud agar orang mempercayai dirinya. Memang pada batas tertentu latar belakang keluarga dapat mempengaruhi kepribadian kita. Seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang jujur, kemungkinan juga akan hidup sebagai pribadi yang jujur. Namun, tidaklah selalu demikian. Tak jarang, walaupun dirinya dilahirkan di dalam keluarga yang jujur, namun ia justru hidup sebagai seorang penipu. Kejujuran seseorang hanya akan dapat dibuktikan melalui buah-buah kehidupannya. Kekasih Kristus, hal yang sama berlaku tentang iman. Itulah yang diutarakan Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi dan Saduki, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 3. Walaupun mereka adalah anak-anak Abraham, artinya mereka adalah orang Yahudi, namun bukan berarti dengan demikian mereka pasti hidup sebagai orang yang beriman di mata Tuhan. Oleh sebab itu Yohanes Pembaptis berkata bahwa mereka harus terlebih dulu membuktikannya melalui buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan. Artinya, iman seseorang tidak dapat diukur berdasarkan siapa orang tua yang melahirkan dan membesarkan dirinya, namun dari buah-buah pertobatan yang ia hasilkan dalam kehidupannya. Kekasih Kristus, kita bersyukur sore hari ini sebuah pelajaran yang sangat bernilai untuk kehidupan kita. Seringkali kita terlena, seringkali kita merasa bahwa kehidupan kita sudah selesai dengan kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ternyata kekasih Kristus, karya keselamatan yang Allah lakukan lewat Yesus Kristus itu tidak bisa dibatalkan. Tetapi keselamatan yang diberikan kepada kita kembali tergantung kepada kita. Bagaimana respon kita kepada kebenaran yang telah dibagikan kepada kita, saudara. Yohanes Pembaptis berkata, hasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan, sehingga iman kita akan mengalami pertumbuhan yang benar, ke arah yang benar. Oleh sebab itu kekasih Kristus, betapa pentingnya kita harus terus membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Kita berjalan di dalam kehendak dan rencana. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita semangat, mari kita melakukan pada hari-hari yang sukar ini. Tentu saudara ingat bahwa firman Tuhan juga berkata, pada akhir-akhir orang-orang lebih akan mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak pusing juga tentang masalah agama. Mereka juga tidak pusing masalah kebenaran-kebenaran. Tetapi mereka akan memuaskan keinginan-keinginan pribadi mereka, kedagingan mereka, hawa nafsu mereka. Mereka akan mengutamakan itu. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya dalam hari-hari yang susah ini kita tetap harus berprinsip bahwa kita tetap harus menjaga perilaku kita lewat iman kita kepada Kristus, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan kehendak kita. Ingat, kapak sudah tersedia bagi mereka yang tidak menghasilkan buah. Oleh sebab itu, mari kasih Kristus, kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan karena keinginan pribadi kita lalu kita menghancurkan kebenaran firman Tuhan itu. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Kebenaran tetap kebenaran. Tidak bisa dipakai, diputar balik dengan apapun dalam keinginan-keinginan pribadi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara yang sudah hadir. Ada saudaraku Pak Said Nur, ada Ibu Yulianatan, ada Bapak Pendeta Niku Arwam, ada Ibu Ruslina Warfandu, ya ada Bapak Pendeta Nehemia Bakar, dan semua yang mengangkat jempol, terima kasih.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah diri kami agar pengakuan iman yang kami ucapkan dengan mulut kami selaras dengan perilaku hidup kami sehari-hari, sehingga perbuatan kami mencerminkan iman yang ada di dalam hati kami. Sebab hanya dengan hidup menghasilkan buah yang sesuai pertobatan, barulah kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, menjadi saksi-Mu di dunia, dan patut untuk disebut sebagai pengikut-Mu yang sejati. Ampunilah diri kami apabila kami hidup di dalam kemunafikan, kepura-puraan, dan kekristenan yang semu. Bentuklah diri kami dengan firman dan roh-Mu, agar hidup kami berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami agar dapat mengisi waktu kami sepanjang hari ini dengan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Lembutkanlah hati kami dan berikan kepada kami kepekaan terhadap tuntunan-Mu. Sertailah diri kami di setiap langkah hidup kami. Mampukan diri kami agar kami sanggup membuat keputusan-keputusan yang berhikmat, dan jadikanlah semua yang kami kerjakan mengalami keberhasilan. Tolonglah kami agar dapat hidup menjadi saluran kasih-Mu bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman yang membawa kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Sore hari ini hamba tetap berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk mereka. Tuhan pimpin mereka. Tuhan bawa hidup mereka untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah. Hamba mohon kasih-Mu melimpah-limpah kepada mereka. Biar Tuhan hidup mereka juga menghasilkan buah-buah pertobatan yang sungguh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka. Biarlah iman mereka kepada Engkau, Yesus Kristus, bukan hanya di mulut bibir saja, tapi mereka bisa membuktikan lewat tindakan hidup mereka sehari-hari bagaimana kehidupan mereka dengan buah-buah yang mereka hasilkan itu memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa terus untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani pada sore malam hari ini di dalam semua aktivitas yang mereka lakukan, yang Tuhan percayakan mereka di dalam memimpin ibadah-ibadah pada sore malam hari ini. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, otoritas Tuhan turun bagi mereka saat ini, sehingga mereka melakukan pelayanan mereka bukan menjadi pelayanan atau sebagai sebuah rutinitas, tetapi mereka pahami merupakan sebuah perintah di mana setiap kami membutuhkan apa yang Engkau inginkan. Biar itu terjadi dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, ya Allah, sehingga jemaat Tuhan boleh diberkati lewat setiap pelayanan hamba-hamba-Mu. Lebih daripada itu, biarlah pribadi-pribadi mereka saat mereka melayani, mereka pun diberkati. Keluarga, rumah tangga mereka diberkati juga, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Ibu Heriati Salama, Ibu Lois Patia Paon. Tuhan juga memberkati pribadi, keluarga, rumah tangga diberkati. Biar hidup mereka terus mempermuliakan Engkau juga, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba percaya bahwa kasih Tuhan melimpah terus kepada kami saat kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba mohon Tuhan campur tangan bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Berikan kedamaian, berikan keamanan, berikan ketentraman bagi kami. Biar Tuhan setiap pekerjaan si jahat yang merongrong kota kami patahkan, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang dinyatakan bagi kota Manokwari, tanah Papua milik-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa pada tanggal 9, di mana sisa 3 hari lagi untuk pesta demokrasi, pemilihan pimpinan kabupaten, bupati dan wakilnya. Kami minta Bapa dalam nama Yesus,
Biarlah pada hari hanya semuanya boleh berjalan dengan tentram, dengan tertib, dengan disiplin. Dan biarlah Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya otoritas, Engkau punya hak untuk memilih siapa yang Engkau percayakan untuk boleh memimpin kota Manokwari ke depan. Hamba percaya Tuhan, berikan orang yang takut akan Tuhan. Berikan orang yang berjanji dan mau menepati janjinya. Berikan orang yang mereka melihat bahwa kalau dipilih itu bukan untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi mereka melihat Tuhan sedang mempercayakan mereka untuk kota Manokwari ini, sehingga mereka akan melakukan tugas fungsi mereka dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan yang melakukan dengan segenap hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga berdoa tetap untuk kondisi keadaan daripada umat Tuhan di kota Manokwari, spesial dari masalah sakit penyakit, masalah wabah COVID-19. Hamba mohon kuasa Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada COVID-19. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang taat dan setia, berikan kami pikiran yang positif, bahwa kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang tetap pegang kendali atas hidup kami pribadi, rumah tangga, bahkan juga untuk kota kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan lebih besar dari setiap pekerjaan si jahat, teristimewa untuk COVID-19 ini. Semua ketakutan yang berkelebihan yang dialami, yang dilontarkan kepada umat-umat Tuhan, hamba ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan Tuhan berdaulat penuh atas setiap kami, sehingga kami mengerti bahwa roh Allah yang ada dalam hidup kami lebih besar dari setiap roh yang ada di muka bumi ini. Biarlah itu terbukti bagi kami selaku hamba-hamba Tuhan, selaku orang yang percaya kepadamu ya Allah, bahwa Engkau tetap memegang kendali atas hidup kami. Engkau yang tetap memegang hidup kami. Engkau yang menentukan hidup kami. Bukan lingkungan, bukan keadaan, bukan COVID-19, tapi Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat waktu sore hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian, baik langsung, baik pun mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Sekali lagi pesan saya, mari. Latar belakang kita, latar belakang orang tua kita tidak menjamin iman kita. Tapi bagaimana kita hidup taat, melakukan perintah Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang jelas dalam kehidupan kita, sehingga iman kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan. Tetap andalkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan tujuan yang benar, bukan untuk hal-hal yang salah. Sebab iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Tetap semangat, shalom, andalkan Kristus dalam hidupmu senantiasa. Terima kasih untuk semuanya. Salam MDC.